في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan, Raden Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran tahun 1315 Masehi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidak heran jika pada usianya yang masih terbilang muda, Raden Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal dan tidak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan jiwa seorang kesatria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan, Raden Kian Santang telah menjelajah seluruh tanah Pasundan. Tetapi, seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal, pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari, dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, ungkap Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Waktu itu, Banten masih menjadi daerah Pasundan. Selain itu, Raden Kian Santang harus berganti nama menjadi Galantrang Sentra. Dua syarat tersebut tidak menjadi penghalang. Dengan segera, Raden Kian Santang memakai nama Galantrang Sentra. Setelah itu, dia segera pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Selanjutnya, Galantrang Sentra pergi ke Mekah. Konon, Raden Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galantrang Sentra pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya, sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Arab, beliau langsung mencari Sayyidina Ali. "Anda mengenal Sayyidina Ali?" tanya Raden Kian Santang pada seorang laki-laki tegap yang kebetulan berpapasan dengannya. "Kenal sekali," jawabnya. "Kalau begitu, bisakah Anda antar aku ke sana?" "Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku ini." Demi untuk bertemu Sayyidina Ali, Raden Kian Santang menuruti untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir. Alangkah terkejutnya dia ketika mencoba mencabut tongkat itu, ia tak berhasil. Bahkan meskipun dia telah mengerahkan segala kesaktiannya dan pori-porinya keluar keringat darah. Begitu mengetahui Raden Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Raden Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut.
sedang dia sendiri tak mampu mencabutnya. Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah engkau mengajarkan mantra itu kepadaku? Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam, jawab pria itu. Ketika dia terbengong dengan jawaban pria itu, seseorang yang kebetulan lewat di depannya menyapa mereka. Assalamualaikum Sayyidina Ali. Mendengar sapaan itu, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari itu, maka keinginan Raden Kian Santang untuk mengadu kesaktiannya musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya? Sedang mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu, pikirnya. Singkat cerita, akhirnya Raden Kian Santang masuk agama Islam. Dia setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk ikut memeluk agama Islam. Sesampainya di Pajajaran, dia segera menghadap ayandanya. Dia menceritakan pengalamannya di tanah suci Mekah tadi, mulai dari bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu, dia berharap ayandanya masuk Islam juga. Tapi sayangnya, ajakan Kian Santang itu tidak bersambut dan ayahnya bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dia anut. Betapa kecewanya Raden Kian Santang begitu mendengar jawaban ayandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu, dia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam agama Islamnya dengan satu harapan, seiring makin pintarnya dia berdakwah, mungkin ayahnya akan terbujuk masuk Islam juga. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Raden Kian Santang pun kembali ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayandanya. Mendengar Raden Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya itu tetap memeluk agama Hindu, tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Raden Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Raden Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran, tidak mendapatkan keraton itu, dan yang dia lihat malah hutan belantara. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya, setelah mencari kesana kemari, dia menemukan ayandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya kepada ayandanya, "Wahai ayanda, mengapa ayanda tinggal di hutan? Padahal ayanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton. Ananda ingin ayanda memeluk agama Islam." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya. Malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Raden Kian Santang. Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah menjadi harimau. Raden Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau hingga ayandanya dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meskipun telah berubah menjadi harimau, namun Raden Kian Santang masih saja terus membujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun, rupanya harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka lari ke daerah selatan yang kini menjadi wilayah Garut. Raden Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang lari mereka. Dia ingin sekali untuk membujuk mereka.
Sayang usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Gua Sancang, yang terletak di Lewung Sancang di Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman beliau. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi yang saat itu belum menjadi utusan Allah. Maka diasuhlah Ali bin Abi Thalib dan pasangan istri beliau Khadijah. Tak heran di saat usia beliau 10 tahun, Ali sudah mampu memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Maka ketika besar, tak heran Ali bin Abi Thalib dipilih Rasulullah untuk menjadi menantu beliau dan dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai kesatria hebat Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy. Perubahan besar ditunjukkan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah wafat. Yang semula ahli pedang kini ditujukan kepada ahli ilmu. Maka tak heran Rasul bersabda tentang Ali bin Abi Thalib bahwa beliau adalah gerbangnya atau gudangnya ilmu. Ali bin Abi Thalib wafat ketika menjadi khalifah yang keempat di masjid di Kufah di Irak oleh kaum Khawarij bernama Ibnu Muljam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.